di mana pengelolaan kelas itu adalah proses yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, tertib dan kondusif, di mana pengelolaan kelas ini bertujuan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Baiklah, pengelolaan kelas ini terdapat 3 poin. Yang pertama, strategi pengelolaan kelas dan manajemen perilaku siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua itu ada peranan pendekatan disiplin positif dan pencegahan konflik di kelas. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan refleksi praktik pengelolaan kelas. Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan masing-masing dari ketiga poin tersebut. Di mana poin pertama itu tentang strategi pengelolaan kelas dan manajemen perilaku siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa strategi pengelolaan kelas itu adalah cara pendekatan seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Sedangkan manajemen perilaku siswa itu sendiri adalah upaya seorang guru untuk mengarahkan dan mengontrol perilaku siswa agar sesuai dengan norma dan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tertib untuk meningkatkan perkembangan belajar siswa. Adapun strategi-strategi yang digunakan dalam pengelolaan kelas itu yang pertama membuat aturan dan rutinitas yang jelas. Kemudian yang kedua membangun hubungan yang positif, di mana seorang guru menciptakan komunikasi yang baik terhadap siswa. Terus yang ketiga itu ada penguatan yang positif. Yang keempat itu menangani masalah negatif secara konsisten, dan yang terakhir itu mengatur tata ruang kelas secara efektif. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu penerapan pendekatan disiplin positif dan pencegahan konflik di kelas. Nah, pendekatan disiplin positif itu adalah metode pengelolaan perilaku siswa yang berfokus pada pemberian bimbingan bukan hukuman. Ini bertujuan agar siswa belajar bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri melalui komunikasi yang empatik, penguatan yang positif, dan pemberian konsekuensi yang mendidik. Adapun pencegahan konflik di kelas dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan yang kuat dan saling menghargai, menetapkan aturan yang jelas dan disepakati bersama. Kemudian, mendorong komunikasi terbuka dan penyelesaian masalah secara damai. Dan yang terakhir, memberikan contoh perilaku teladan yang baik terhadap siswa. Baik, kita melangkah ke poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu evaluasi dan refleksi praktik pengelolaan kelas. Evaluasi dan efektivitas praktik pengelolaan kelas adalah proses menilai dan meninjau kembali strategi yang digunakan dalam pengelolaan kelas untuk mengetahui efektivitasnya. Evaluasi dilakukan dengan cara mengamati keterlibatan siswa, suasana kelas, serta pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan refleksi melibatkan pemikiran kritis seorang guru terhadap apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan